Siapa Di dalam bilang satu surat Korintus, dengar Paulus? dulu. Ibrani bukan surat Paulus. Oke, kalau Nah, begitu surat siapa? ini Ya, nggak baik. belajar. Oke, baik. Baik, kalau begitu surat siapa? Silakan. Oke. Dalam pelajaran bahwa kitab Ibrani ini memang penulisnya itu tidak tertulis. Bukan. Sabar dulu. Sabar dulu. Sekarang Baik. saya tanya sama Itu kamu ya. kitab suci loh. Sekarang saya Bagaimana tanya sama kitab kamu. suci tidak ada yang Iya, sekarang tertulis? saya tanya sama kamu. Siapa penulis kitab Al-Baqarah? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Sekarang saya tanya sama kamu dulu. Bisa nggak kamu jawab? Penulis. Bagaimana kamu? Nah, saya Astagfirullah. tanya. Dalam kitab bro, surat Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Ya namanya bagaimana lari di Al-Quran? Lalu lantas kalau kita tidak Astagfirullahaladzim. Bagaimana kamu lari ke Al-Quran? Kamu minta begini, pelampung di Al-Quran? begini dulu, Sabar begini dulu. Sabar, saya luruskan begini ya. Maksudnya begini, mengapa saya bilang begitu begini? Bukan berarti kalau kita tidak mengetahui siapa nama penulisnya, itu bukan berarti bukan kitab suci toh. Kalau seandainya aku balikan gitu kan nggak mungkin juga begitu. Maka ini selalu narasi yang selalu teman-teman Islam bawa begitu. Mulai mengkritik, loh itu kan bukan tulisan Paulus, loh nggak tahu nama penulisnya siapa. Loh kalau itu dibalikan begitu, Baik. apakah bisa juga? Kan nggak bisa Oke, begitu. baik, diam. Maka Oke, itu nggak baik, bisa diam. begitu kita Oke, berdiskusi, baik. bro. Oke, baik dia. Karena kenapa kita lari ke Paulus, bro? Ini kamu harus dengar ya, jangan panik, santai-santai. Kita santai di sini ya. Karena pengajaran Paulus itu adalah pengajaran yang pagan. Paulus mengatakan, dengar dulu Kan baik-baik. sudah didoktrin dari Iya, dengar dulu. dari kecil kalian. Dengar dulu baik-baik, dengar dulu. Coba kamu bisa bacakan. Benar nggak itu Dengar. doktrin? Bahwa Dengar Paulus dulu itu baik-baik. satu doktrin, toh? Oke, kita dengar dulu baik-baik. Kamu lagi pegang Bible itu, kamu lagi pegang Bible itu kamu lagi pegang Bible itu. Tolong kamu bukakan di situ biar 4,6 ini mereka mendengar kamu baca 1 Korintus 5 nomor 5. Tolong dibuka. Untuk apa? Biar apa? Baca, biar kita Iya, tahu biar tidak. apa dulu? Iya, baca. Saya buka ayat Baca. kalau dipelintir buat apa juga? Bukan dipelintir. Apakah ayat itu, apakah ayat itu adalah pagan atau bukan? Coba dibaca. Enggak. Apa? Pagan itu apa? Coba Pagan dibaca itu apa? dulu. Aku tanya pagan itu apa? Bersekutu dengan iblis, coba baca itulah. Lo bersekutu dengan iblis. Coba baca dulu dah. Paulus bersekutu Nanti dengan iya. iblis. Makanya baca Nah, itu. Kan tuduhannya bahwa Paulus mengajarkan ajaran pagan. Baca itu makanya, Ya, baca. saya tahu bahwa Paulus mengajar pagan toh. Nah, Baca, bisa baca tidak? Dalam Alkitab nggak pernah Paulus mengajarkan pagan, malah Ya, Yesus sudah baca sendiri yang itu. mengutus dia. Saya buka Itu dalilnya baca. ya. Kalau begitu Saya buka. jangan. 1 Ya, Korintus 5 nomor 5. Sebelum Buka dulu. 1 Korintus 5, saya buka kisah para rasul dulu. Saya mengatakan sama kamu baca 1 Korintus 5 nomor 5, setelah itu kamu jelaskan. Kalau kamu mengatakan itu bukan pagan, silakan. Kenapa tidak mau mengizinkan saya membuka kisah para rasul 9 Bukan dulu? tidak mau. Nah, Kamu kenapa? baca bagaimana kamu ini? Baca dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Baru setelah itu baru kamu jelaskan itu kitab kamu baca 1 Korintus 5 nomor 5. Begini. Silakan. Kalau saya langsung baca 1 Korintus nanti akan salah kaprah. Karena apa? Tidak membaca kisah para rasul 9. Maka harus baca kisah para rasul 9 dulu, baru baca ayat itu. Saya buka ya. Kalau tidak, waduh, berbahaya. Tuduhan-tuduhan itu. Ini konsep. Coba baca dulu 1 Korintus 5 nomor 5. Baca dulu. Kalau tidak baca tidak. Kisah para rasul toh saya buka ya. Nih, saya tampilkan nih. Saya tampilkan sama kamu ya. Karena kamu tidak berani baca, nih saya tampilkan. Nih. Kisah para rasul baca ini dulu. Iya, sabar. Iya. Pelan-pelan kita. Jangan sepotong-sepotong baca ayat ya, nggak boleh dipotong-potong. Dengar. 1 Iya. Korintus 5 nomor 5. Nih. Iya. Lihat sini. Lihat sini baik-baik. Alkitab saya Iya, lihat. ada ini. Lihat sini. Iya, lihat sini. Tenang, bro, Alkitab saya Orang ada. itu, dengar. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya Oke. di Diselamatkan pada hari diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Oke. konsep keselamatan kalian
tubuh kalian ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Oke. Yesus agar roh kalian diselamatkan. Oke, saya Ajaran jelaskan. apa ini coba? Saya jelaskan. Ajaran Oke. apa ini? Sabar, sabar, Ajaran apa ini? sabar ya, sabar. Ajaran apa? Jadi orang yang memberi edukasi ya, saya harap Broloding juga bisa memberi edukasi kepada 4.000 atau 5.000 orang. Ajaran apa? Saya tanya ajaran apa? Iya, iya. Oke. Dalam ayat itu dikatakan begini. Bagaimana? 1 Korintus 5 ya, 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Silakan. Ini yang selalu dikaburkan oleh teman-teman muslim, membaca tanpa melihat konteks. Bahaya sekali ini teman-teman ya, bahaya sekali. Baca Alkitab tidak pakai melihat konteks. Oke, kita baca ya. Silakan. Kita lihat dulu ya, kita perhatikan Alkitab ini dengan senang hati untuk dilihat, untuk dikritisi. 1 Korintus pasal 5 ayat mulai dari ayat pertama saya bacakannya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak akan lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Cerita ini ya, tulisan ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sana orang-orang percaya di sana yang percaya kepada Kristus masih kompromi dengan dosa, dan ini teguran keras Paulus kepada jemaat Korintus di sana. Ya, ada orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Orang berpikir kalau sudah percaya Yesus bisa sebebasnya berbuat dosa. Nggak bisa. Makanya bahasa Paulus dikatakan bahwa orang-orang seperti itu harus diserahkan kepada iblis. Dalam pengertian apa? Itu teguran keras bahwa orang Kristen itu tidak bisa kompromi. Ini yang tidak dilihat oleh Broloding. Broloding kan tidak melihat ini. Apa konteksnya ini apa? Ini berbicara tentang jemaat Korintus yang melakukan dosa. Oke, baik. Agar orang yang berbuat dosa itu menurut Paulus dia bisa selamat, maka tubuhnya diserahkan kepada apa? Enggak begitu konsepnya, enggak begitu. Oke, saya baca ulang sekali lagi. Dengar saya baca. Dengar saya baca. Dengar saya baca. Jangan, enggak boleh baca separuh. Oh iya, silakan. Kenapa? Begini, mengapa Broloding sedang baca ayat separuh begitu? Kenapa? Oke, silakan. Kenapa kita mau baca secara utuh kita? Silakan baca satu Robocop. Apa satu ayat stop? 3, ayat 3 lagi ya. Sekalipun secara badannya tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Itu teguran keras Paulus. Ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, perhatikan, orang itu harus kita serahkan. Artinya dalam konteks ini bahwa Paulus mengajak kepada mereka di sana ya, supaya mereka berdoa kepada orang-orang itu supaya mereka itu diserahkan. Dalam pengertian diserahkan kepada iblis bukan berarti bahwa keselamatan itu harus diserahkan kepada iblis, bukan begitu konteksnya. Ini tertulis kok kau mau rubah. Bagaimana kau itu? Betul. Tertulis. Kenapa kau mau rubah? Baca pelan-pelan. Oke, baik, diam. Saya baca. Diam, saya baca. Pelan-pelan. Orang itu Ayat 4. Mulai dari ayat 4 bacakan coba. Coba kamu baca pelan-pelan situ. Baca. Saya izinkan Broloding baca mulai dari ayat 4 dulu. Silakan. Ayat 4, ayat 5. Silakan. Oke. Saya baca ayat 4 ya. Ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan kita. Nah, nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ketika orang yang berdosa, harus tubuhnya itu diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya itu bisa selamat. Kalau tidak diserahkan tubuhnya kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, berarti rohnya ini selamat atau tidak?
Iya, sekarang saya tanya, bagaimana caranya menyerahkan tubuhnya kepada ibu? Ya kau tanya Paulus, kenapa tanya saya? Emang saya Paulus? Caranya menyerahkan kepada iblis. Maka dalam konteks itu, sabar dulu. Sabar dulu. Dalam kita lihat di sana, ya. Sabar dulu, bro. Begini, Ya, bro, silakan. supaya kita ini kan belajar. Kita Iya, belajar. oh belajar. Tadi ngeyel, sekarang belajar. Malah Bagaimana kau ini? Silakan. Tulisan Paulus itu ada yang namanya gaya bahasa yang dipakai di sana. Gaya bahasa ya. Oh ya betul, kita harus jujur itu. Kemungkinan Broloding itu harus diserahkan kepada iblis. Sekarang saya tanya pertanyaannya. Gimana ya caranya menyerahkan tubuh kepada iblis? Gimana caranya? Saya tanya sama bro. Bisa nggak jawab? Kau, kau tanya sama Paulus ini, kau tanya sama saya. Apa maksudnya ini? Nah itu kan yang perlu kita Ya, pelajari. kau tanya sama Paulus. Kenapa kau tanya sama saya? Katanya tadi, Cebar. Katanya tadi kamu bilang jangan memelintir ayat. Jangan kau pelintir, dengar. Jangan kau menafsirkan ayat. Itu kan Bibel kami. Kami yang berhak menjelaskan. Silakan jelaskan. Betul. Saya butuh penjelasan dari kamu. Nyambung tidak? Oke, Silakan. mengapa saya bilang itu gaya bahasa? Contoh. Yesus bilang begini, kamu keturunan ular beludak. Sekarang pertanyaannya begini, kamu keturunan ular beludak, memangnya mereka dilahirkan dari ular? Saya tanya Ya, begitu. tidak tahu. Makanya, Tidak tahu. bro, makanya dalam kita belajar Alkitab itu ya, ada gaya bahasa yang dilihat di sana. Oh, berarti ini Ada gaya bahasa, perumpamaan baru yang kamu gaya dipakai. ngeyel, begitu? Nah, waktu Yesus bilang orang Farisi itu, kalian keturunan ular beludak, apakah memang orang-orang Farisi itu dilahirkan oleh ular? Tidak. Begitu kan? Tidak. Makanya saya tanya, waktu di sini dikatakan bahwa kita serahkan tubuh mereka kepada iblis, pertanyaannya, memang benar diserahkan kepada iblis gitu? Ini iblis, ambil begitu. Begitukah? Saya tidak tahu caranya. Loh, kenapa yang orang Farisi bro bisa jawab, sekarang yang Paulus tidak bisa jawab? Mengapa? Ya saya tidak tahu. Di sini kan Yesus mengatakan, sahabat. Loh. Di sini kan dengar. Paulus mengatakan ini. Ini Paulus mengatakan orang itu harus kita serahkan. Dengar. Betul. Orang siapa ini yang nomor satu, dia kan berbuat dosa kan? Iya. Dia berbuat dosa dalam satu jemaat. Dia satu jemaat berbuat dosa kan? Betul. Jadi yang saya pahami di ayat ini begini, saudara. Coba kau perhatikan baik-baik. Orang yang berbuat dosa menurut Paulus di suratnya Korintus ini, orang yang berbuat dosa itu, agar rohnya itu diselamatkan, maka tubuhnya ini harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Biar rohnya itu diselamatkan pada hari Tuhan. Bagaimana proses menyerahkan itu? Saya tanyakan sama Paulus. Kamu mengatakan ini gaya bahasa Paulus. Nah itu berarti menunjukkan kamu punya gaya ngeyel. Enggak, bukan jadi membingungkan begini. Kalau orang itu diselamatkan karena dia diserahkan kepada iblis, sejak kapan iblis itu menjadi penyelamat? Sejak kapan? Oh, Hah? iblis menjadi penyelamat. Tadi Sejak saya kapan? tanya sama Bro Luding, dia bisa jawab. Waktu Yesus bilang orang-orang Farisi itu kalian keturunan ular beludak, apakah lalu lantas kita simpulkan bahwa orang Farisi Sejak itu lahir kapan ya? dari ular? Kata Bro Sejak Luding kapan? tidak. Sabar. Sabar dulu. Kata Bro Loading tidak. Nah, itu dia bisa jawab. Sekarang saya tanya kepada Bro Loading. Waktu Paulus mengatakan mereka harus diserahkan kepada iblis, apakah kita menyerahkan kepada iblis ini tubuhmu? Nah, Bro Loading tidak mau jawabnya. Tidak bisa menjawabnya. Oke, sabar. Saya buktikan kalau iblis itu adalah penyelamat ITG. Kita buktikan iblis itu. Sabar, kita pakai data. Itu sudah teologi kacau itu kalau Sabar, bukan, jangan. Kita pakai data. Bagaimana teologi kacau? Kita pakai data loh. Bisa enggak? Bisa tidak? Saya tanya, bisa tidak? Saya pakai data. Kapan? Enggak, iblis Oke. iblis enggak begitu. Enggak. Oke, baik. Boleh saya buktikan pakai data? Enggak, itu teologi siapa itu? Iya, boleh saya buktikan pakai data. Teologi siapa itu? Di data. Data mana? Ya. Perkataan Yesus sendiri. Enggak ada. Boleh? Yesus. Iblis enggak bisa Oke, jadi baik. juru selamat. Silakan baca Yohanes 8:44. Baca. Bacakan saja, saya mau dengar. Oke. Saya baca ya. Nah. Luar biasa. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab itu di dalam dia tidak ada kebenaran.
Apabila ia berkata dusta, ia akan berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dari dusta. Iblis yang menjadi bapakmu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yahudi membunuh Yesus. Ya, itu dijelaskan di mana Yahudi membunuh Yesus? Dijelaskan dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Hasil dari kematian Tuhan Yesus, siapa yang menikmati? Jawab. Hasil, sabar, ingat. Ya. Hasil dari pembunuhan orang Yahudi kepada Yesus, ya, orang Yahudi membunuh Yesus. Hasil dari pembunuhan Yesus itu yang nikmati siapa? Jawab. Yesus nggak dibunuh oleh orang Yahudi. Yesus Baik. mati tergantung di kayu salib. Baik, dia ngeyel teman-temannya. Yesus Malah tidak dibunuh. menyerahkan Sabar. nyawanya. Oke. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Iya. Bahkan, dengar, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan. Telah membunuh Tuhan. Ya, pakai apa bunuhnya? Hah? Orang Yahudi bunuh Tuhan pakai apa? Ya, Ya, saya tanya sama kamu. Ya, kalau memang orang Yahudi bunuh Tuhan, pertanyaannya begini. Oleh orang Yahudi. kamu tanya saya, emang saya orang Yahudi? Dan kapan mana ayatnya bahwa orang Yahudi bunuh Yesus di mana? Kapan kejadiannya itu orang Yahudi bunuh Yesus? Setahu saya, Ya. setahu saya dalam Alkitab Yesus itu disalibkan oleh tentara Romawi. Berarti di 1 Tesalonika 2:15 salah tulis. Nah, maksud Bahkan mungkin beda, sabar. Mungkin beda kitab saya sama kitab kamu. Coba kamu baca situ. betul isinya Oh, betul. sama betul. Oke. Tetapi begini, maksud saya begini, Bro. Begini. Pengertian dari orang Yahudi membunuh Tuhan itu dalam pengertian yang ada di dalam pikiranmu itu seperti apa sih? Ya, kamu tanya sama orang Yahudi. Jelaskan itu. Tahu gambaran dalam pemikiranmu dalam memahami ayat itu. Karena supaya disinkronkan begitu. Kalau kamu memahami begini, berarti pemahaman kamu terhadap ayat itu begini. Sedangkan di dalam Alkitab yang kita baca bahwa Yesus itu disalibkan dan tentara Romawi, bahkan yang nusuk lambungnya, nggak ada tuh orang Yahudi yang nusuk lambungnya, yang menusuk lambung Tuhan Yesus itu tentara Romawi. Gimana? Iya. Terus bagaimana dengan 1 Tesalonika 2 nomor 15? Iya, saya tidak sanggah ayat itu, tetapi makna dari ayat itu begini. Ya, silakan jelaskan. Bahwa orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan itu artinya begini ya. Mereka ya, kelompok-kelompok ahli Taurat, orang Farisi ya, orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Yesus dan memang mereka ada niat untuk membunuh Yesus, mereka lah yang menyerahkan Yesus itu ke tentara Romawi atau kepada mahkamah agama pada waktu itu. Maka dalam pengertian di sini bahwa orang Yahudi membunuh bukan berarti mereka yang bunuh Yesus secara ini, bukan mereka pelaku utamanya, tetapi lewat keinginan mereka supaya Yesus ini disalibkan. Itu pemahaman dari ayat itu, Bro. Karena kalau Bro memiliki pemahaman bahwa orang Yahudi membunuh Yesus dalam pengertian bahwa mereka ditusuk oleh orang Yahudi, yang nusuk Yesus itu bukan orang Yahudi, Bro, tetapi tentara Romawi menusuk lambung Yesus itu. Nggak ada orang Yahudi yang nusuk Yesus, nggak ada. Baik, saya ikuti kamu. Biar diskusi kita panjang, kita tidak bertahan. Orang-orang itu membunuh Yesus, maka Yesus mengatakan di dalam Yohanes berapa tadi? 8:44 itu kan, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis, karena iblis adalah pembunuh manusia. Ya. Ketika orang-orang Yunani itu, orang-orang Romawi itu, mereka membunuh Tuhan Yesus, berarti Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah bapakmu, betul tidak?
Waktu Yesus berbicara iblislah bapamu itu ditujukan kepada Nggak, makanya bro, bingung kan? Ayatnya Kamu itu diam. konteksnya apa, Begini, bro? begini. Kamu dengar baik-baik dulu. Kamu dengar. Nanti ganti. Nanti kamu jelaskan. Ini Bibel kamu. Ini Bibel kamu. Kamu yang jelaskan. Di Yohanes 8:44 begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saya tanya sama kamu. Yang membunuh Yesus ini siapa? Begini, yang membunuh Yesus itu ya, waktu di kayu salib itu yang menusuk dia begitu ya. Kalau membunuh kan artinya berarti ada Ya. kan begitu kan? Siapa? Ya. Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini Yesus mengatakan di Yohanes 8:44, iblislah bapamu kan? Karena mereka ingin membunuh. Itu bukan ditujukan kepada orang Romawi loh. Terus tujukan kepada siapa? Di sini kan Yesus mengatakan, dengar dulu. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Berarti siapa yang membunuh manusia berarti iblislah bapakmu. Betul tidak? Iya, karena iblis dia ingin membunuh, membinasakan kan, itu iblis. Oke. Nah, sekarang orang-orang Yunani itu mereka tentara-tentara Romawi itu mereka membunuh Yesus, berarti mereka punya bapak adalah iblis atau tidak? Ini dalam konteks ini bukan belum waktu dia disalibkan ini. Ini masih di waktu Yesus dalam pelayanan. Ini, bro. Ini masih jauh ceritanya ini. Yohanes 8 ini belum Yesus. Coba kamu baca ulang Yohanes 8, coba baca ulang. 8:44. Oke, baca saya senang baca dari awal dulu, bro. Iya, silakan dari awal. Silakan. Perikopnya ya, kita baca perikopnya aja. Kalau Iya. baca dari awal kan jauh itu. Berarti ya. perikop itu penting juga. Nah, begini, bukan itu. Supaya kita tahu alur ceritanya apa sih sebenarnya, ini ditujukan kepada siapa, begitu, bro, Iya. maksudnya. Ya. Nah, ayat 37 kita lihat saja ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Berarti dalam konteks ini dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Tidak mungkin dia berbicara kepada orang-orang Romawi, karena orang Romawi bukan keturunan Abraham, ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh di dalammu. Nah, ini pernyataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat yang memang benci sama Yesus pada waktu itu. Dan apa? Dan Yesus tahu niat mereka untuk supaya Yesus ini diserahkan untuk dibunuh. Yesus tahu, makanya dia ngomong begini. Maka dikatakan begini, apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Nah, mereka mengaku bapa mereka Abraham. Lah, tetapi begini, Yesus bilang begini, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan? Tentu yang dikerjakan oleh Abraham itu adalah sesuatu yang membangun iman dan lain sebagainya. Maka Yesus sedang menyindir mereka ini bahwa kalian hanya ngaku kalian itu anak Abraham, tapi sebenarnya niat kalian itu jahat. Maka sebenarnya yang menjadi bapak kalian itu adalah iblis, bukan Abraham. Iya. Yesus mengatakan orang yang punya keinginan agar membunuh manusia berarti itu siapa bapaknya? Iblis. Iblis. Yang membunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah tentara Romawi. Berarti bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Berarti kalau membunuh Yesus, bapaknya siapa? Berarti kan mereka menuruti keinginan yang jahat, toh? Iya, berarti keinginan yang jahat itu datang dari mana? iblis. Ya sudah. Oh, berarti bapaknya iblis. Nah, hasil dari pembunuhan Yesus itu dinikmati oleh siapa? Hasil pembunuhan Yesus? Hasil dari pembunuhan Yesus dinikmati oleh siapa? Jawab. Iya, hasil dari pembunuhan Yesus di kayu salib dinikmati oleh siapa? Hasil pembunuhan. Hilang ingatan dia, teman-teman. Hilang ingatan. Yesus dibunuh di kayu salib. Ya. Pertanyaannya begini. Apakah memang benar Yesus mati dibunuh? Atau Yesus menyerahkan nyawanya? Apakah benar Yesus mati dibunuh?
Apakah benar Yesus mati dibunuh? Kita pakai data boleh? Ya. Oke. AI, mainkan AI-nya, bro. Oke, tidak. Apakah teman-teman tadi pertanyaannya ITG kan begini? Apakah benar? Sabar. Jadi teman-teman, iya dengar dulu. Jadi teman-teman, tadi pertanyaan ITG tadi bagaimana teman-teman? Coba teman-teman tapping di bawah pertanyaan ITG bagaimana? Jadi apakah benar Yesus mati dibunuh? Bagaimana tadi teman-teman? Pertanyaan ITG tadi? Coba. Yesus itu dia mati dibunuh atau dia menyerahkan nyawanya? Oke, baik. Kita pakai data ya teman-teman ya. Kita pakai data. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah menyerahkan Tuhan. Menyerahkan apa membunuh? Membunuh Tuhan. Iya. Jadi Yesus dibunuh atau? Pakai apa bunuhnya? Dia sudah kamu tanya sama orang Yahudi. Begini. Kenapa kau? Kan orang Yahudi membunuh Yesus. Siapa orang Yahudi? Dan mengatakan apa sehingga Yesus mati? Pertanyaan itu kau tanyakan kepada orang Yahudi. Kenapa saya tanya kepada orang Ternate? Bro, saya ini orang Ternate bukan orang Yahudi. Kenapa kau tanya sama saya? Kata yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu membunuh Yesus itu dalam pengertian bahwa orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus itu siapa? Ahli Taurat, orang Farisi. Iya, tadi kan kamu sudah jelaskan. Punya niat memang untuk membunuh Yesus dengan jalan bagaimana mereka membawa Yesus ke dalam penghakiman. Penghakiman, betul. Supaya disalibkan. Iya. Ya, disalibkan. Akhirnya yang membunuh siapa? Orang Romawi? Tentara? Yang melakukan eksekusi itu adalah tentara-tentara Romawi toh. Saya belum pernah baca dalam Alkitab bahwa ada orang Yahudi yang dengar dulu. Nusuk lambung Yesus belum ada. Iya. Apakah sudah berubah ya? Yang mengeksekusi Yesus sampai mati itu adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi, berarti orang-orang Romawi yang membunuh Yesus, betul? Iya. Oke, hasil dari pembunuhan Yesus dari orang-orang Romawi dinikmati oleh siapa? Maksudnya dinikmati gimana maksudnya? Hasil dari orang Romawi membunuh Yesus di kayu salib itu, hasilnya dinikmati oleh orang siapa? Ya, maksudnya hasil ini kan berarti sesuatu hal yang bisa kita ukur. Apa itu hasil? Oke, hasil. Ya. Yesus mati di kayu salib menurut Kristen apa? Dia mengorbankan. Karena apa? Begini. Perhatikan begini. Malu dia malu. Kepadamu ku serahkan nyawaku. Nah, itu kata Yesus ya. Nyawaku. Jadi dalam hal itu Yesus sedang mengorbankan dirinya. Memang lewat peristiwa salib itu yang sepertinya memang dia dibunuh. Tapi kalau kita jeli membaca Alkitab, dia tidak mati dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Waktu dia ditusuk dengan lambung itu dia nggak mati loh. Sampai dia mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu dia bilang tetelestai, telah selesai. Lalu apa? Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Yesus kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, dia nggak mati, bro. Coba Roma 13 nomor 10. Coba baca, sahabat. Apa? Roma 13 separuh bawa ayat ini. Sabar. Ya, sabar. Ingat ya, Ibrani itu bukan Paulus lah. Ingat itu. Jangan salah ya. Oke. Baca. Roma 10 nomor 13. Tadi Yesus di kayu salib dia berteriak bagaimana? Hah? Yesus di kayu salib dia berteriak bagaimana? Yang mana? Banyak teriakan Yesus itu banyak. Iya, apa tadi? Dia berseru kepada siapa? Iya, dia berseru kepada Tuhan kan?
Ya. Oke. Nah, Bapa kan kepada Bapa di surga. Ya, coba baca Roma 10:13, apa yang dikatakan Paulus di situ? Mengapa? Ada apa dengan ini? Ya. Kenapa? Ya, coba baca. Ini enggak konteksnya apa, Bro? Baca. Nyambung loh, enggak nyambung. Loh. Baca. Iya, enggak nyambung ya. Baca Sebab dulu. siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan maka akan diselamatkan. Ketika Yesus di kayu salib berseru kepada Tuhan yang pas atau Tuhan yang salah? Enggak, dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Roma 10 nomor 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dengar. Barang siapa yang dengar. Barang siapa itu? Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Yesus di kayu salib berseru kepada siapa? Bro, sini ya. Oke, sini. Hah? Ajarin. Aku ajarin. Belajar Alkitab supaya nggak tersesat loh kamu. Kamu baca Alkitab tersesat, salah cara kamu belajar Alkitab. Dengar dulu baik-baik baru kamu jelaskan. Kamu kan mengatakan tadi ketika Yesus di kayu salib dia berseru kepada Tuhan Allah Bapa. Ya? Ya. Nah, di dalam Roma 10 nomor 13 Paulus mengatakan barang siapa yang berseru kepada Tuhan maka dia diselamatkan. Oke, saya jelaskan ya. Berarti Yesus harus diselamatkan, berarti dia tidak mati. Saya jelaskan. Nah, silakan. Kedua ayat itu tidak ada korelasinya. Oh, iya. Memang nggak nyambung Yesus sama Paulus nggak nyambung. Mengapa tidak ada korelasi? Karena waktu Yesus berseru itu dalam konteks dia menyerahkan nyawanya. Dalam ayat Roma 10 ayat 13 ini itu bukan berbicara tentang Yesus lagi mau menyerahkan nyawanya. Enggak, Bro. Enggak. Coba deh baca ayat itu baik-baik. Coba baca ayat itu dengan jujur. Itu bukan dalam konteks berbicara tentang Yesus sedang menyerahkan nyawanya, enggak. Itu Paulus berbicara kepada orang-orang. Makanya harus tahu dong kepada siapa perkataan itu dibicarakan, siapa yang menjadi audiens pendengar pada waktu itu. Itu penting sekali dalam mempelajari Alkitab. Siapa Yesus berbicara? Siapa yang mendengarkan ketika Paulus berbicara? Itu harus dilihat dan runtutan waktunya itu berbeda sekali. Maka Berarti kalau tidak, belajar, Bro. Berarti tidak nyambung. Begini, kalau Bro berpaksa cara belajar mengkaji Alkitab seperti itu keliru besar. Berarti ayat ini tidak nyambung. Ayat ini berbeda tidak situasi, nyambung gitu. Berbeda situasi. Dan konteksnya berbeda, itu saja. Oh, berarti Paulus sama Yesus berbeda. Nah, kan lah ini ilmunya begini sih, Pak. Ini ilmunya Bro, begini. coba saya tanya. Sabar. Coba saya tanya sama kamu dulu. Simpel saja ya. Ketika Yesus di kayu salib dia berseru kepada Tuhan. Ya. Konteksnya apa itu? Oke, waktu penyaliban. Oke. Ya. Oke. Penyaliban, Waktu penyaliban Yesus berseru di kayu salib itu, Eloi, Eloi, Tuhanku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, di dalam Roma 10:13 dikatakan, barang siapa berseru kepada Tuhan maka dia akan diselamatkan. Oke. Ya, waktu di kayu salib itu Yesus berseru kepada Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Kepada Tuhan. Berarti Yesus harus diselamatkan atau tidak? Oh, enggak, bukan dalam konteks dia harus diselamatkan, enggak. Saya buka datanya nih. Mengapa Yesus harus diselamatkan? Dia tuh juru selamat. Masa juru selamat harus diselamatkan lagi? Enggak. Itu pernyataan. Itu satu pernyataan, bukan supaya dia diselamatkan, Bro. Dari mana Anda mengambil kesimpulan itu? Perhatikan, sebab betul. Siapa saya dengar. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan ya akan diselamatkan. Yesus waktu di kayu salib berseru kepada Tuhan atau bukan? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Pilih teman-teman, ayat ini pilih-pilih. Kalau kepada Yesus bukan. Begini supaya nggak pilih-pilih. Saya akan luruskan begini. Saya akan bisa memberikan argumentasi itu, ya.
Roma 10 itu ya, dikatakan begini ya, ayat satunya itu, saudara-saudara, perhatikan ini ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Garis bawah itu, mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Di sini saja kita sudah tahu bahwa ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang percaya lainnya, ya. Bukan kepada Yesus juga. Nggak ada konteks berbicara tentang Yesus di sini, nggak ada. Makanya pelajari konteksnya. Ayat selanjutnya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, sedangkan Yesus, dia tunduk kepada Allah. Yesus tunduk kepada Bapa di sorga. Lalu bagaimana mungkin ayat ini disematkan, ditujukan untuk Yesus juga? Nggak nyambung dong, nggak nyambung. Berarti firman pilih-pilih ya? Bukan pilih-pilih bro, bukan pilih-pilih, tetapi konteksnya yang ini bukan untuk Yesus. Coba, oke, sabar, coba. Oke, Coba. saya tanya, begini, apakah Yesus pernah tidak tunduk kepada Bapa? Sabar. Jawab dulu bro. Kalau Yesus tidak pernah tunduk kepada Bapa, maka ayat ini boleh ditujukan kepada Yesus. Tapi nyatanya Yesus selalu tunduk kepada Bapa. Apa yang Bapa Ya. perintahkan dikerjakan oleh Yesus. Itu clear. Maka saya katakan, coba kita lihat konteksnya. Apa sih maksud Paulus ini ditujukan kepada siapa tulisan ini? Kan begitu cara kita belajar. Masa kita pukul rata? Begitu Makanya kalian ini Kristen memang betul ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 14 sama kisah para rasul 25:19. Serius. Ya. Begini ITG. Begini sabar dulu. Dengar dulu baik-baik. Iya, Bisa. Oke, baik, kita lupakan semua itu. Saya cuma dengar dulu. Jangan Dengar. lupakan. Iya, dengar dulu. Maksud saya begini, dengar dulu baik-baik ya. Ya, gimana? Kamu ini sudah dinubuatkan di dalam kisah para rasul 25 nomor 19. Serius. Coba silakan kamu baca. Iya. Begini bro, begini ya. Bagaimana? Saya tuh memang Sesi curhat ini ya. Siap. sedikit memberi ada apresiasi juga sih kepada teman-teman Muslim dalam rangka mengkritisi Alkitab, ayat Alkitab kita apresiasi karena jujur saya melihat bahwa teman-teman Islam juga sangat menghafal ayat-ayat yang ada. Tetapi ada satu bagian yang memang mungkin harus teman-teman Islam pahami bahwa di dalam mempelajari Alkitab itu ada yang namanya kita melihat teks dan konteks. Itu hukumnya atau ilmunya itu kita nggak bisa lepas. Teks dan konteks itu nggak boleh lepas itu. Konteks dan teks nggak boleh lepas itu. Karena ketika kita lepas itu maka maksud atau makna sudah berbeda. Seperti itu. Contoh tadi seperti yang ketika kita berbicara tentang Yesus berseru-seru kepada Tuhan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani, lalu kemudian buka Roma 10 ayat 13 itu dua cerita yang berbeda, ya, dua konteks yang berbeda dan tidak ada sangkut pautnya di situ. Nah, jelas Paulus berbicara kepada audiens yang mendengar pada waktu itu. Dan Yesus tidak bisa dimasukkan ke dalam tapi baik. Kalau memang Yesus mau dimasukkan begini, kalau memang menurut Bro Loading bahwa itu juga termasuk Yesus, maka saya memberi kritisannya begini, apa betul Yesus tidak pernah tunduk kepada Bapa? Ada enggak hal yang pernah Yesus langgar dalam dia mengerjakan tugasnya selama dia di dunia ini? Saya rasa belum ada satu hal pun yang bertentangan dengan Bapa. Maka kalau kita katakan bahwa itu juga untuk Yesus, maka sepertinya kurang pas. Karena di sini ayat ketiga dikatakan begini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Padahal Yesus dia takluk, tunduk kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Maka menurut saya Yesus tidak masuk dalam kategori Roma 10 ayat 13. Karena Yesus berarti tidak ada hubungannya perkataan Paulus sama Yesus ya, tidak ada hubungannya.
tidak ada hubungan yang dikaitkan untuk supaya hal ini juga Yesus di dalam yang seperti Iya, berarti berbeda ini perkataan Beda Yesus sama konteks. Paul. Ya, berarti Bukan berbeda. perkataan beda dong. beda kan? Iya, beda konteks. Iya beda. Kalau Beda. saya ngomong- Kenapa kalau saya- berbeda? Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Karena ini kita pakai data loh. Kenapa berbeda? Luar biasa sekali upayanya ini. Iya, bukan. Karena kamu tadi sendiri kan bilang Yesus sama Paulus itu kan berbeda. Dengar dulu. Kamu kan bilang tadi Yesus sama Paulus itu kan berbeda. Berbeda konteks karena Anda. apa? Berbeda Ya, dengar, konteks berbeda. Anda. Dengar Berbeda dulu lah. konteksnya. Ceritanya Iya. berbeda, Bro. Iya, berbeda. Kenapa Masa kita ceritanya mau bahas berbeda? gimana sih? Kenapa ceritanya berbeda? Karena Paulus ini sudah mengakui 2 Korintus 11:17. Apalagi itu? Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagaian seorang yang berkata menurut firman. Itu senang saya. Iya, Begini. kan berbeda berarti. Iya, itu ayat yang pernah Rasid bawa untuk saya juga, dan itu sudah kita bahas pada waktu itu. Sudah kita bahas tuntas itu ayat itu. Karena dalam konteksnya itu, dalam konteks, coba baca konteksnya, makanya coba kalau bro baca konteksnya